Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang, dan itu adalah Emak Claudia. Adam telah membohongimu, Yodas. Dia sengaja mengirimmu ke sini untuk membuat semuanya berjalan dan terjadi seperti yang seharusnya. Tapi kau memang tak boleh mati, Yodas. Peranmu dalam semua ini lebih besar dari dugaanmu. Hanya kau yang bisa mengakhirinya. Jika kau mati, semuanya tidak akan baik-baik saja seperti perkiraanmu. Aku pernah melihat dunia yang tak ada dirimu di dalamnya. Percayalah, itu tidak lebih baik. Kau harus tahu bahwa ini semua bukan hanya tentang dirimu dan Michael saja. Ibumu, teman-temanmu, Martha, hanya kau yang bisa menyelamatkan mereka, ungkap Mak Claudia. Dia mendekati wanita itu dan menguatkannya. Aku tahu apa yang sudah kau lakukan. Mak Claudia sudah menceritakannya kepadaku. Tapi dia juga bilang bahwa itu tidak harus terjadi lagi lain kali. Jadi kau harus ikut denganku, ucap Jonas. Bu Claudia bertanya kemana mereka akan pergi. Dan Jonas menjawab, ke masa depan. Halo kawan-kawan Borangans, welcome back with me Sam. Dan inilah Dark episode 18. Hari ini tanggal 27 Juni tahun 1921. Bencana dahsyat Winden terjadi pada hari ini. Diperlihatkan Pak Noah sedang bersama Noah di markas Sigmundus. Pak Noah di situ mengatakan sesuatu kepada Noah. Aku teringat dulu saat berada di posisimu. Aku versi dewasa ingin mengatakan sesuatu padaku, tapi dia tidak bisa. Dan sekarang aku mengalaminya. Aku ingin mengatakan semuanya kepadamu, semua yang aku ketahui, sehingga kau tidak perlu juga mengalami semua rasa sakit yang pernah kualami. Namun itulah masalahnya, jika kau tidak mengalami semua itu, aku tidak akan bisa berdiri di sini dan melakukan tujuan yang akan kulakukan. Kita tidak pernah bebas melakukan apa yang kita lakukan, dan kita tidak pernah bebas melakukan apa yang kita inginkan. Kita hanya mengikuti alur terus-menerus, ucap Pak Noah. Noah hanya terdiam merenungkannya. Tak lama kemudian Pak Magnus dan seorang wanita muncul dari balik pintu, mengatakan bahwa semuanya sudah siap. Saat itu juga Noah dibawa oleh mereka berdua. Beberapa saat kemudian Pak Noah datang menemui Adam dengan penuh amarah. Aku tahu kau membohongiku. Tujuanmu bukan menyelamatkan mereka. Tak satu pun dari mereka yang ingin kau selamatkan. Kau selama ini hanya memanfaatkanku, Adam Konoyaro, ujar Pak Noah, sembari melemparkan halaman terakhir dari buku Triquetra. Setelah itu dia segera mengeluarkan pistolnya dan menodongkannya kepada Adam. Dengan santainya Adam berkata, silakan saja. Klik, klik. Lah, Pak Noah kaget karena pistolnya tidak berfungsi. Adam berbicara dengan pelan, menyayangkan Pak Noah yang masih belum mengerti dengan permainan yang sedang mereka mainkan. Pak Noah mungkin meyakini takdirnya adalah untuk membunuh Adam. Tapi sebenarnya takdirnya tidaklah seperti itu. Memang benar, seseorang ditakdirkan untuk mati sekarang di ruangan ini. Tapi itu bukanlah Adam, melainkan adalah Pak Noah. Saat itu juga Pak Magnus dan pasangannya datang masuk ke ruangan tersebut bersama juga dengan Bu Agnes. Pak Noah terdiam pasrah saat adiknya mengambil pistol dari tangannya secara halus. Lalu tanpa menunda banyak waktu, Bu Agnes segera menembakkan pistol itu tepat ke dadanya Pak Noah. Seketika Pak Noah terjatuh dan mati dengan mengenaskan. Pistol itu berfungsi ketika digunakan untuk membunuh Pak Noah.
Meskipun terlihat seperti berdarah dingin, namun Bu Agnes nampak tertekan dan sedih melihat kakaknya mati di tangannya. Masa berpindah pada hari ini, tanggal 27 Juni tahun 2020. Mang Yonas membuka kotak logam milik ibunya dan mengambil pistol Pak Alexander dulu yang disimpan oleh Bu Hana. Untuk apakah pistol tersebut, Mang Yonas? Dan gereja kota Winden diperlihatkan. Noah ternyata melakukan perjalanan waktu dari tahun 1921 ke tahun ini. Apa tujuan dia berada di sini, teman-teman? Dan pastinya dia tidak mengetahui kalau dirinya versi dewasa sudah terbunuh. Beralih pada Bartos yang sedang berbicara dengan ibunya. Pada akhirnya, baru sekarang Bartos mengungkapkan tentang neneknya yang pernah datang ke sini. Ternyata nenek belum meninggal, Bu. Selama ini dia masih hidup. Dia sempat memberikanku ini. Dia minta aku memberikannya pada ibu, ucap Bartos sembari memberikan foto Bu Regina pas masih remaja bersama dengan ibunya yang masih muda. Bu Regina tampak meneteskan air mata. Pak Clausen kembali diperlihatkan. Ia berbicara lagi dengan Pak Alexander. Pak Alexander masih ditahan di kantor polisi. Ternyata teman-teman, kemarin itu Pak Clausen mengucapkan sebuah candaan ya kepada Pak Alexander. Sebenarnya dia mengetahui dan yakin betul bahwa Pak Alexander ini yang telah membunuh adiknya dan juga menggunakan identitas adiknya itu. Makanya sampai saat ini Pak Alexander masih ditahan. Di situ Pak Clausen memang tidak bisa membuktikan tuduhan tersebut. Maka dari itu Pak Clausen akan mencari cara untuk menjebloskan Pak Alexander ke penjara. Dia punya firasat kalau Pak Alexander juga menyembunyikan sesuatu di PLTN Winden. Dan hal itulah yang akan Pak Clausen coba ungkap agar bisa memenjarakan Pak Alexander. By the way, dia juga sudah mendapatkan surat izin penggeledahan PLTN Winden dari pengadilan. Saat itu juga Pak Clausen segera berangkat. Pak Alexander putus asa. Ia mencoba meminta pertolongan kepada Pak Torben. Tapi Pak Torben berkata, "Maaf Pak, aku tidak bisa membantumu lagi sekarang. Mungkin semuanya akan jadi lebih baik setelah kebenarannya terungkap," ucap Pak Torben. Beralih pada Marta di rumah, dia menuruni tangga saat mendengar pintu rumahnya ada yang mengetuk. Ternyata yang datang adalah Mang Yonas. Marta segera mempersilahkan Mang Yonas untuk masuk. Setelah itu Mang Yonas mengatakan bahwa Marta harus ikut bersamanya. "Semuanya akan mati karena salahku, Marta. Hari ini akan terjadi bencana yang dahsyat. Segalanya akan terulang lagi. Siklus yang baru. Kau harus percaya kepadaku," ucap Mang Yonas. Akan tetapi Marta yang bingung menolaknya dan malah menyuruh Mang Yonas untuk pergi. Di situ Mang Yonas menarik tangannya Marta dan berkata, "Aku tak bisa membiarkannya. Aku pernah melihatmu mati, Marta. Aku tidak ingin itu terjadi lagi," ujar Mang Yonas sembari mengeluarkan pistol simpanan Bu Hana, menodong Marta dengan itu agar Marta mau ikut bersamanya. Di sisi lain, Bartos menemui Magnus dan Francisca di bawah jembatan. Bartos menanyakan di mana mesin kotak waktunya, dan di situ Magnus terus terang Bu Katarina telah membawanya. Bartos pun menjadi bingung mengapa menjadi seperti ini. "Aku tidak tahu harus apa sekarang, guys. Noah memberitahuku cara kerja alat itu, tapi tidak memberitahuku apa yang harus kulakukan," gerutu Bartos. Kemudian Francisca ikut bicara. Menurutnya, mungkin itulah tujuan Noah memberitahu Bartos, yaitu untuk menunjukkan cara kerja alat tersebut kepada mereka. Mungkin hanya itu saja tugasnya Bartos, tidak lebih. "Hah, omong kosong. Aku akan mencari alat itu," ujar Bartos sambil beranjak pergi dengan terburu-buru. Francisca dan Magnus mengikutinya. Bu Katarina sendiri sekarang baru sampai di rumahnya Yonas karena ingin menemui Mang Yonas. Dia ingin menanyakan bagaimana cara kerja mesin kotak waktu. Tapi Mang Yonas tentu saja tidak ada. Alhasil, Bu Katarina melakukan penggeledahan di kamarnya Yonas dan ia menemukan lampu canggih Yonas beserta peta Gua Winden yang diberi tanda tulisan merah. Mang Yonas saat ini sudah mengantarkan Marta ke bunker keluarga Doppler, tentunya masih dengan ancaman todongan pistol.
Pria itu bilang kalau tempat ini adalah satu-satunya tempat yang aman. Dia tahu apa yang akan terjadi, jadi ia memohon kepada Martha untuk tetap berada di sini. Meski aku tahu aku tak bisa mengubah apa-apa, tapi aku tak bisa berhenti berharap bisa mengubah sesuatu. Aku tak bisa berhenti berharap bisa menyelamatkanmu, Martha. Yonas remaja akan kembali. Kumohon kau untuk tetap di sini, ucap Mang Yonas. Setelah itu dia menutup pintu bunker dan pergi. Bu Katarina yang masih berada di rumahnya Yonas berniat untuk pergi, tapi dia salpok melihat album fotonya Mikhail Kanwal. Saat wanita itu membukanya, benar saja foto masa kecilnya Mikhail adalah memang Mikel, putranya Bu Katarina. Wanita itu melihat fotonya satu persatu, melihat bagaimana Mikel putranya tumbuh besar dan dewasa. Tiba-tiba seseorang datang, dan itu adalah Mang Yonas. Tanpa basa-basi, Bu Katarina meminta Mang Yonas untuk mengajarinya bagaimana cara untuk mengoperasikan mesin kotak waktu. Mang Yonas sempat kaget di situ, kok Bu Katarina bisa mendapatkan mesin kotak waktu? Kemudian ia baru ngeh, mungkin saja Bu Katarina ini ingin pergi ke tahun di mana Mikel berada dan mencoba untuk mengembalikannya. Tapi ku beritahu nenek sekarang, itu adalah hal yang mustahil, Nek. Nenek tidak akan bisa melakukannya. Nenek tidak bisa mengubah masa lalu, jelas Mang Yonas. Lalu untuk apa Mang Yonas datang ke sini? Bu Katarina bertanya. Ya, awalnya aku memang mencoba untuk mengubah takdir, tapi ternyata mustahil. Aku tak bisa melakukannya. Namun aku tahu Adam adalah titik akhirnya. Mungkin aku tak bisa mencegah diriku menjadi Adam, tapi aku yakin aku bisa menghentikan Adam, ucap Mang Yonas. Bu Charlotte pergi ke kantor polisi untuk mencari Pak Clausen. Dia bertemu dengan Pak Torben yang di situ menceritakan semua yang terjadi tentang Pak Alexander yang ditangkap, dan kini Pak Clausen sedang menuju ke PLTN Winden. Pak Torben mengajak Bu Charlotte untuk berbicara empat mata. Dia akhirnya mengungkapkan tentang kejahatan Pak Alexander yang diam-diam menguburkan limbah radioaktif dengan beton di pusat PLTN. Aku minta maaf karena aku sempat membantu Pak Alexander. Tapi kini aku sadar itu salah, ucap Pak Torben. Bu Charlotte pun menyadari sesuatu. Mang Yonas pernah berkata padanya bahwa kasus perjalanan waktu berhubungan dengan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu Pak Noah juga mengatakan akan terjadi bencana yang dahsyat di Winden. Mungkin limbah radioaktif itulah pemicunya, ujar Bu Charlotte. Pak Torben tidak mengerti apa yang Bu Charlotte bicarakan. Wanita itu tidak mau menjelaskannya dan hanya mengajak Pak Torben untuk ikut dengannya. Di rumah, Elizabeth kecil sedang merenung memandangi jam saku yang diberikan oleh Pak Noah, jam saku untuk Charlotte. Sementara Pak Peter sedang resah karena Bu Charlotte dan Francisca tidak dapat dihubungi. Sepertinya Pak Peter percaya dengan perkataan Pak Noah yang mengatakan akan terjadi bencana yang dahsyat hari ini dan hanya orang-orang di bunker yang akan selamat. Pak Peter pun mengajak Elizabeth untuk pergi ke bunker. Elizabeth sempat menanyakan ibunya dan Francisca kakaknya. Pak Peter juga tidak tahu, tapi ia yakin mereka akan menyusul ke bunker. Pak Clausen saat ini sudah berada di PLTN Winden. Karena Pak Alexander tidak ada, karyawan terpercayanya Pak Alexander yang menemani penggeledahan itu. Tibalah mereka di depan pintu ruangan tempat di mana puluhan tong kuning dikubur beton. Si karyawan memperingati kalau di dalam terdapat radiasi yang berbahaya bekas bahan bakar reaktor lama. Dan di dalam sana tidak ada apa-apa, jelas si karyawan. Namun Pak Clausen bersikeras ingin masuk ke dalam sana. Masa berpindah pada hari ini, tanggal 27 Juni tahun 1987. Setelah kejadian kemarin, Yonas dan Bu Claudia pergi ke gua, tempat di mana puluhan tong kuning berada. Tujuan Yonas sekarang adalah ingin menghentikan siklus time loop yang terjadi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mencoba mengubah sebagian kecil. Mak Claudia pernah berkata kepada Yonas bahwa mereka tak akan bisa mengubah hal yang besar, namun bisa mengubah hal yang kecil. Tapi meskipun hal yang kecil, itu akan mampu mengubah seluruh dunia.
Diriku versi dewasa gagal melakukannya, Bu Claudia. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan mencobanya. Aku akan berusaha mencoba mengubah sebagian kecil untuk mengubah dunia, jelas Yonas sambil membuka tutup salah satu tong kuning. Yonas mengeluarkan botol cesium 137. Mungkin mau dia isi ulang, tapi nggak tahu juga guys. Atau Yonas mau menaruh sesuatu di dalam tong kuning itu kah? Beberapa saat kemudian Yonas membawa Bu Claudia lebih jauh ke dalam gua. Katanya dia ingin membuka kembali portal waktu di dalam gua. Mungkin maksudnya adalah terowongan wormhole Sigmundus. Lah kenapa? Bu Claudia heran. Katanya Yonas versi dewasa mencoba menutup wormhole-nya. Kenapa Yonas mau membukanya lagi? Yonas cuman bilang gini, selama 1 tahun bersamamu, kau mengajariku tentang semuanya. Kau membuatku mengerti bahwa aku ternyata terlibat dalam bencana yang ingin ku cegah. Sekarang ini, aku hanya harus melakukan apa yang harus dilakukan. Kau juga memberitahuku bahwa ada 2 kubu yang sedang berperang. Kubu Sigmundusnya Adam dan kita. Kita adalah cahaya yang akan menyelamatkan dunia ini. Itu yang kau katakan padaku. Lebih tepatnya kau yang versi tua, ungkap Yonas. Bu Claudia bertanya, siapakah Adam? Namun Yonas tidak menjawabnya, karena Adam kan dirinya sendiri versi sudah tua. Singkat cerita, mereka berdua pun telah sampai di pintu terowongan Sigmundus. Yonas dengan perlahan membuka pintu besi tersebut, dan Bu Claudia hanya memperhatikan. Tak butuh waktu lama bagi Yonas dan Bu Claudia untuk mencapai ujung terowongan. Pada momen itu, Yonas segera membuka mesin kotak waktunya, lalu mulai mengoperasikannya. Hanya menggunakan botol cesium 137, tidak perlu pakai ponsel. Bisa kita lihat partikel-partikel yang berkilau perlahan muncul di atas mesin tersebut. Kita akan menghubungkan masa lalu dan masa depan, ungkap Yonas. Masa berpindah pada hari ini, tanggal 27 Juni tahun 2020. Di saat yang bersamaan, Martha yang sedang berada di dalam bunker juga melihat partikel berkilau itu muncul di tengah-tengah bunker. Apaan tuh, gumam Martha. Di PLTN Winden, Pak Clausen dan para petugas polisi terlihat mulai mengenakan pakaian hazmat kuning karena mereka akan masuk ke ruangan yang penuh dengan radiasi. Pada momen itu, lampu tiba-tiba berkedap-kedip tidak jelas. Pak Peter dan Elizabeth yang sedang dalam perjalanan menuju ke bunker dikagetkan dengan jatuhnya burung-burung di langit. Pak Peter langsung menghentikan mobilnya. Mereka berdua keheranan bukan main. Tak hanya lampu yang berkedap-kedip, getaran di bawah tanah juga dirasakan oleh Bu Katarina dan Mang Yonas. Ini adalah ulah Yonas. Dia kembali membuka portal wormhole. Itu adalah portal yang dilalui oleh Mikkel, ungkap Mang Yonas. Mendengar hal itu, Bu Katarina seketika langsung cabut pergi dari sana dan meninggalkan koper mesin kotak waktunya. Pak Peter dan Elizabeth telah sampai di wilayah kabin keluarga Doppler. Langsunglah mereka bergegas turun ke bunker dan tentunya bertemu dengan Martha. Pak Peter baru aja mau nanya gitu kan, si Martha Sumarti ini tanpa menjawab apa-apa langsung bergegas pergi dari sana. Udah dibilangin jangan kemana-mana, Martha kok ngeyel sih? Bartos, Franziska, dan Magnus kini berada di rumahnya keluarga Nielsen. Mereka panik merasakan getaran di bawah tanah dan lampu juga mulai berkedap-kedip lagi. Magnus tidak bisa menemukan mesin kotak waktunya, bahkan ibunya dan adiknya juga tidak ada di rumah. Bartos lalu berkata, Pasti Martha bersama dengan Yonas. Semua yang Noah katakan benar. Yonas telah kembali. Dan semua kejadian ini adalah salahnya Yonas, ujarnya. Getaran dan perkedap-kedipan lampu sudah berhenti. Karena di saat yang sama Yonas dan Bu Claudia telah keluar dari gua dan berada di masa ini juga. Yonas mengembalikan mesin kotak waktunya kepada Bu Claudia. Lalu dia menyuruh wanita itu untuk pergi ke bunker yang ada di dekat kabin keluarga Doppler. Tidak banyak waktu yang tersisa, ucap Yonas. Sementara dirinya katanya akan mencari ibunya dan juga Martha. Yonas tentu saja memprioritaskan kedua orang itu yang paling berharga saat ini di hidupnya. Diperlihatkan Bu Regina saat ini tengah mengkhawatirkan Pak Alexander yang belum kunjung dibebaskan dari kantor polisi.
Dia berusaha menghubungi pihak polisi dan meminta kebijakan. Namun dengan tegas mereka menolak untuk membebaskan Pak Alexander. Lalu tiba-tiba Bu Regina teralihkan saat ada seseorang yang datang. Yang rupanya itu adalah Bu Claudia, ibunya Bu Regina, yang pada tahun 1987 menghilang tanpa jejak karena melakukan perjalanan waktu ke masa ini. Awalnya Bu Regina tidak percaya dengan apa yang dilihatnya karena Bu Claudia kan tampak sama persis seperti dulu. Namun Bu Claudia berhasil meyakinkan Bu Regina sehingga di situ Bu Regina langsung memeluk ibunya itu dan menangis sejadi-jadinya. Pak Clausen dan antek-anteknya sudah masuk ke ruangan tempat puluhan tong kuning dikubur. Si karyawan Pak Alexander menjelaskan bahwa yang dikubur beton itu adalah kolam pendingin untuk reaktor lama. Karena PLTN akan ditutup, sudah sewajarnya kolam tersebut dibeton untuk keamanan. Tapi Pak Clausen tidak mau menelan mentah-mentah begitu saja penjelasan dari si karyawan. Dia yang penuh skeptis ingin beton tersebut untuk digali. Dia yakin ada sesuatu yang disembunyikan di dalam sana. Tidak butuh waktu lama, petugas yang mengebor berhasil menemukan tong kuning di dalam beton. Lah, enggak terlalu tebal-tebal amat betonnya. Mungkin karena tong-tong kuningnya yang terlalu banyak sampai menumpuk. Di saat yang sama, Bu Elizabeth dan Pak Torben juga telah sampai di PLTN Winden. Salah satu karyawan menuntun keduanya ke ruangan kolam reaktor. Pak Clausen ada di dalam, ucap karyawan itu. Bu Katarina saat ini sudah berada di pintu gua Winden. Dengan berbekal senter canggih Jonas yang dia curi dan juga peta gua Winden yang diberi petunjuk, Bu Katarina memantapkan diri untuk memasuki gua tersebut. Misinya adalah untuk membawa Mikkel putranya kembali. Singkat cerita, Bu Katarina mengikuti tali merah di dinding gua hingga ia berhasil menemukan logam Ouroboros. Nah, dari sana Bu Katarina hanya harus menemukan pintu terowongan Sigmundus. Mang Jonas saat ini berada di rumahnya, duduk dengan sigap memandangi pistolnya, seperti menunggu kedatangan seseorang. Dan tak lama kemudian, seseorang datang. Dia langsung bangkit berdiri dan bersiap menodongkan pistolnya. Namun, Mang Jonas tampak kaget saat yang datang adalah Noah versi remaja. Sepertinya Mang Jonas tidak menyangka akan hal itu. Aku sangka kita bertemu lagi ya, tapi kau sudah tua. Aku selalu penasaran kapan kau akan menjadi Adam, ucap Noah. Yang langsung dibantah oleh Mang Jonas bahwa dirinya tidak akan pernah menjadi Adam. Dia tidak akan pernah melakukan apa yang Adam lakukan. Aku tahu, Adam sudah bilang padaku kau akan mengatakan itu. Dia pernah berada di posisimu loh. Dan dia juga bilang padaku bahwa kita akan berteman lama sebelum akhirnya kau mengkhianatiku, ujar Noah. Terlihat Noah cukup penasaran tentang pengkhianatan apa yang akan Jonas lakukan padanya di masa depan. Tapi ya bodoh amat dengan itu. Tugas Noah sekarang adalah meyakinkan Mang Jonas untuk percaya juga kepada Adam. Bahwa Adam adalah sang juru selamat yang akan membawa mereka semua kepada keselamatan. Jika kau membunuh Adam, maka itu artinya kau membunuh semua harapan keselamatan. Adam adalah sang juru selamat, yaitu kau sendiri Mang Jonas. Kaulah Adam, ucap Noah dengan penuh kelembutan dan keyakinan. Kemudian dia memberikan sepucuk surat yang katanya itu adalah dari Martha. Saat Mang Jonas membacanya, dia tampak sangat terkejut dan juga syok. Ini mustahil. Tidak mungkin, ujar Mang Jonas. Wah, saya jadi penasaran apa isinya. Noah menyuruh Mang Jonas untuk bergegas. Mang Jonas harus menyelamatkan Bartos, Magnus, dan Francisca. Lalu Noah dan juga Agnes. Semuanya harus terjadi. Siklus terakhir harus dimulai. Semua ini agar Martha tetap hidup, begitu katanya si Noah. Detik itu juga Mang Jonas langsung bergegas pergi sambil membawa koper mesin kotak waktu. Di bunker keluarga Doppler, Elizabeth nampak resah dan terus bertanya kepada ayahnya, kenapa Bu Charlotte dan Francisca belum kunjung menyusul mereka ke sini.
Sebenarnya Pak Peter juga sama resahnya dan ia tidak tahu. Tak lama kemudian, mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan Bu Claudia dan Bu Regina ke sana. Pak Peter tak butuh waktu lama segera menyadari bahwa Bu Claudia adalah emak Claudia versi lebih muda. Kau adalah si nenek Claudia itu, benar? Di tahun 1921, Adam dibantu oleh Pak Magnus dan seorang wanita memakai pakaian hazmat hitam. Adam sepertinya akan melakukan perjalanan waktu menggunakan bola wormhole-nya. Di tahun 2020, Jonas kembali ke rumahnya. Dia mencari ibunya dan berusaha memanggil-manggil ibunya, tetapi tidak ada. Dan pada momen itu, Martha tiba-tiba datang ke sana. Mang Jonas kan berkata padanya Jonas akan kembali. Jadi Martha yakin Jonas ada di situ. Dan benar saja, dia tampak sangat senang dan bahagia bisa kembali melihat Jonas. Martha mengungkapkan bahwa ia sudah tahu semuanya. Tentang perjalanan waktu, tentang Michael dan tentang Jonas. Tapi Martha tidak peduli meskipun Jonas adalah keponakannya. Tetap Martha mencintai Jonas. Ia juga tahu tentang momen di danau 1 tahun yang lalu. Martha kini sadar yang datang menemuinya di danau adalah Jonas dari masa depan. Kita adalah pasangan yang serasi. Jangan percaya hal lain, ucap Martha mengulangi perkataan Jonas dulu. Namun momen romantis mereka berdua harus diganggu oleh kedatangan seseorang yang tak lain tak bukan adalah Adam. Sialan kau Adam, kau sudah membohongiku waktu itu. Aku tidak mengerti, kenapa kau menginginkan semuanya terulang kembali, hah? Tanya Jonas. Namun Adam menjawabnya dengan kalimat yang sukar dimengerti. Saya tidak ngerti maksud perkataannya apa. Kemudian Adam tiba-tiba menodongkan pistolnya. Sebenarnya akulah pemicunya yang akan menjadikan dirimu seperti diriku sekarang. Setelah mengatakan itu, tanpa disangka-sangka, Adam mengarahkan pistolnya kepada Martha dan menembakkannya. Jonas tentu saja kaget bukan main. Dia langsung berusaha menolong Martha sambil menangis. Dan Adam di situ mengatakan, beberapa rasa sakit tidak bisa dilupakan. Kau akan mengemban rasa sakit ini seumur hidupmu sampai pada saatnya kau siap untuk merelakan. Adam mengatakan itu sambil mencoret tanggal 27 di kalender. Wah, ini detail kecil yang saya lewatkan teman-teman. Di episode 11 ketika Jonas berada di tahun 2053, dia melihat kalender bulan Juni 2020 kan? Tanggal 27 itu dilingkari. Ternyata Adam yang membuatnya. Tapi yang aneh adalah di tahun 2053, tanggal 21 tidak dicoret. Sedangkan sekarang pas Adam lagi membuat lingkaran, tanggal 21 sudah dicoret. Bu Hannah yang mencoretnya. Itu masih misteri ya. Sebelum pergi, Adam berucap, kau bisa menghentikanku atau mencoba menyelamatkan Martha. Kau akan tahu harus berbuat apa. Tepat setelah Adam mengatakan itu dan pergi, Martha akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Membuat Jonas menangis histeris. Si Martha dibilangin jangan keluar dari bunker, ngeyel sih. Ada 2 detail yang saya perhatikan dari adegan ini guys. Pertama, kemungkinan besar pistol yang digunakan Adam adalah pistol Pak Alexander yang disimpan oleh Bu Hannah di dalam kotak. Mang Jonas kan mengambilnya dan sepertinya terus menyimpan pistol tersebut sampai dia tua. Detail kedua adalah Mang Jonas sebelumnya sempat duduk menunggu seseorang dan bersiap dengan pistolnya. Seperti ingin membunuh seseorang. Sebenarnya Mang Jonas pasti sedang menunggu kedatangan Adam, ingin mencegah Adam yang datang berniat untuk membunuh Martha. Tapi yang dia tidak duga adalah datang si Noah memberitahu suatu rahasia yang membuat Mang Jonas langsung cabut dari sana. Magnus, Franziska, dan Bartos masih berada di rumah keluarga Nielsen menunggu kepulangan Martha atau Bu Katarina. Tiba-tiba ada orang yang memanggil-manggil Magnus di luar. Saat membuka pintu, Magnus, Franziska, dan Bartos kebingungan.
siapa pria asing ini? Mereka tidak kenal. Tapi setelah berpikir lama, Bartos pun menyadari kalau pria di hadapan mereka ini adalah Jonas versi dewasa. Ya, kau benar Bartos, semua ini adalah salahku. Tapi saat ini aku ingin menyelamatkan kalian dari bencana dahsyat yang akan terjadi, ungkap Mang Jonas. Bartos di situ langsung menanyakan Martha. Dengan ngegas ia bertanya, bagaimana dengan Martha? Mang Jonas tidak menjawabnya. Lalu di PLTN Winden saat bawahan Pak Clausen hendak membuka tong kuning, Bu Charlotte dan Pak Torben datang ke sana meminta mereka untuk berhenti. Tong kuning itu jangan dibuka karena akan menyebabkan bencana yang besar. Namun Pak Clausen keras kepala. Dia tetap menyuruh bawahannya untuk membuka tong kuning tersebut. Isi dari tong kuning itu bisa dilihat adalah zat hitam misterius yang ditimbun dengan bebatuan. Masa berpindah pada hari ini, tanggal 27 Juni tahun 2053. Bu Elizabeth berjalan melewati hutan sendirian. Keadaan dunia pada masa ini sungguh mengkhawatirkan. Wanita itu berhenti di dekat helikopter yang jatuh. Kemudian dia mengambil sebuah kotak yang mungkin dulu dia sembunyikan di sana. Di dalam kotak itu terdapat foto dirinya yang masih kecil bersama keluarganya dulu. Bahkan ciput rubah tuanya juga ada di dalam kotak tersebut. Namun yang mengejutkannya adalah di situ Bu Elizabeth memiliki foto-fotonya Bu Charlotte saat masih bayi bersama Pak Noah dan juga dirinya yang masih terlihat bersih, cantik dan berambut panjang. Tunggu guys. Maksudnya ini apa? Fotonya Bu Elizabeth bersama dengan Pak Noah sambil menggendong Bu Charlotte yang masih bayi. Ini artinya Bu Elizabeth adalah istrinya Pak Noah sekaligus ibunya Bu Charlotte. Sangat waduh ya guys, sangat tidak tertebak. Ternyata ibuku adalah anakku, anakku adalah ibuku. Oh, mari kita flashback ke episode 4. Jika kalian masih ingat, di episode 4 Pak Noah pernah menemui Elizabeth kecil. Alasan Pak Noah menemui Elizabeth karena Pak Noah tahu bahwa Elizabeth nantinya ketika tumbuh dewasa akan menjadi istrinya. Tapi pada momen itu Pak Noah tidak pernah tahu kalau ibunya Elizabeth adalah Bu Charlotte, putri mereka. Lantas mengapa saat itu Pak Noah memberikan jam saku bertuliskan untuk Charlotte? Itu ya karena nanti mereka berdua akan memiliki seorang putri yang bernama Charlotte. Jadi jam saku itu nantinya akan Elizabeth berikan kepada Charlotte, putri mereka. Sekali lagi saya tegaskan, pada momen itu Pak Noah belum tahu ya teman-teman. Dan saat Pak Noah membaca halaman terakhir dari buku Triquetra, barulah di situ Pak Noah tahu kalau putrinya selama ini adalah ibu dari Elizabeth, istrinya sendiri. Ternyata putriku adalah ibu mertuaku. Makanya Pak Noah kaget banget. Dan barulah saat itu Pak Noah menemui Bu Charlotte kan. Selama ini dia berusaha mencari putrinya itu yang ternyata berada di tempat yang tidak pernah Pak Noah duga. Lanjut ke cerita. Setelah dari sana, Bu Elizabeth memutuskan untuk pergi memasuki wilayah zona terlarang. Dan tentunya dia langsung pergi ke reruntuhan bekas PLTN Winden. Wanita itu mengoperasikan peralatan di ruangan bola wormhole untuk membuat bola wormhole itu menjadi bulat sempurna. Di tahun 1921, Pak Magnus dan wanita yang selalu bersamanya juga menyalakan peralatan untuk mengaktifkan bola wormhole. Wanita yang selalu bersama Pak Magnus ini jangan-jangan adalah Francisca versi dewasa guys. Mereka berdua berpegangan tangan. Di tahun 2020, mungkin karena tindakan Bu Elizabeth di masa depan dan karena juga tindakan Pak Magnus di masa lalu, perlahan-lahan zat hitam misterius di dalam tong kuning mulai bergerak ke atas dan membentuk partikel misterius hitam, yaitu bola wormhole yang tidak stabil. Pak Clausen, Bu Charlotte, dan yang lainnya terkejut menyaksikan fenomena itu. Di bunker keluarga Doppler seperti biasa lampu mulai kedap-kedip ya. Elizabeth masih menyimpan jam saku for Charlotte dari Pak Noah. Tiba-tiba mereka berempat di sana dibikin cukup kaget
karena ada seorang pemuda tidak dikenal yang datang dan join bersama mereka. Noah. Inilah pertama kalinya Noah bertemu dengan calon istrinya di masa depan, yaitu Elizabeth. Bu Katarina masih berada di dalam gua Winden, masih bingung menentukan kemana dia harus pergi selanjutnya. Tapi partikel-partikel berkilau muncul, menuntunnya menuju ke terowongan Sigmundus. Hingga singkatnya Bu Katarina menemukan pintu terowongan Sigmundus dan tanpa pikir panjang, ia langsung membukanya. Di dalam sana terlihat seperti bercahaya, guys. Di saat yang sama, bola wormhole di PLTN Winden yang tidak stabil itu perlahan berubah menjadi bulat sempurna dan halus. Tiba-tiba bola itu mengecil dan menghilang. Namun, perlahan sebuah lubang portal terbuka dengan perlahan dan membesar, menghubungkan tahun 2020 dengan tahun 2053. Fenomenanya sama seperti pas Jonas dan Helge di bunker. Otomatis, Bu Charlotte dan Bu Elizabeth di situ bisa saling melihat satu sama lain. Lah, ya naon euy, gumam Pak Clausen keheranan. Bu Elizabeth yang pada akhirnya bisa kembali melihat ibunya berjalan mendekat. Lalu dengan bahasa isyarat, ia memanggil Bu Charlotte, "Ibu." "Elizabeth, itukah kau?" tanya Bu Charlotte. Pada momen itu, sebuah kubah raksasa tercipta tepat di atas PLTN Winden. Di rumah keluarga Nielsen, Mang Jonas terlihat sudah mengaktifkan mesin kotak waktu menggunakan ponsel Pak Ulrich. Ayo semuanya mendekat, bencananya akan dimulai," ucap Mang Jonas. Bartos protes di situ. "Kemana kita akan pergi, woi Mang Jonas?" Getaran yang hebat tentu saja terasa sampai ke rumahnya Jonas. Jonas masih menangisi kematian Martha. "Martha, aku berjanji akan memperbaiki semuanya." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba seseorang datang ke sana membuat Jonas sangat-sangat terkejut. Karena yang datang adalah Martha dengan pakaian hitam dan potongan rambut yang berbeda. Lah, kok bisa? "Martha?" tanya Jonas dengan tidak percaya. Untuk sesaat Martha menatap ke arah Martha yang sudah mati. Kemudian berkata bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Jonas harus ikut dengannya dan Martha akan menjelaskan semuanya nanti. Gadis itu mengeluarkan sebuah alat berbentuk bola yang langsung dia aktifkan. "Kau dari masa tahun berapa?" tanya Jonas dengan heran. Pertanyaannya bukan dari masa apa, tapi dari dunia mana, jawab Martha. "Oh, ini alat bolanya sama dengan yang kita lihat di diagram yang dipajang oleh Adam di markas Sigmundusnya, guys. Ingat kan? Di PLTN Winden." Bu Elizabeth mengulurkan tangannya dan Bu Charlotte menggapainya hingga terjadilah klik. Seketika, kubah hitam raksasa di langit terbentuk sempurna, lalu menyebar dengan sangat cepat menghancurkan semuanya. My body is a cage. Body free, mind holds the forgiven. Mind holds the key. Dark bersambung. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video ini sampai habis. Gila, panjang banget ini satu episode saya ceritainnya, guys. Sampai pegal saya ngomong. Sampai jumpa lagi di Dark episode 19. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye. Have a good day.